Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Eh, di semester ini kalian akan diampu oleh saya. Perkenalkan, nama saya Habibi Nugroho Wicaksono. Saat ini saya berprofesi sebagai auditor di BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tepatnya sekarang saya bertugas di Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan. Riwayat pendidikan saya adalah Diploma 3 dan Diploma 4 di bidang akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan S2 saya di University of Birmingham, jurusan Master of Science in Economics. Kalau kalian mengalami kesulitan ya memahami konsep-konsep ekonomi, terutama di mata kuliah ini ya, jadi kalau kalian mengalami kesulitan dalam mata kuliah ini, kalian bisa berdiskusi ataupun menanyakan melalui Google Classroom, bisa juga japri lewat WhatsApp atau juga japri lewat email saya sertakan di slide pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah agar kalian mampu menguasai konsep-konsep dan teori-teori dalam perencanaan kota dan ekonomika lahan perkotaan sebagai dasar atau landasan dalam melakukan penelitian, di mana ada 3 referensi buku dari Nia Pontoh dan Iwan Kustiwan yang berjudul Pengantar Perencanaan Perkotaan, kemudian Arthur O'Sullivan Urban Economics, dan modul konsep manajemen lahan ITB. Nah, di tengah semester pertama ini kita akan menggunakan bukunya Nia Pontoh dan Iwan Kustiawan ya, yang seperti ini. Bisa kalian dapatkan di toko buku, ada juga dijual di Tokopedia. Kenapa sebut merek ya? Oke lah, oke. Nah, tengah semester pertama ini kita bukunya itu Pengantar Perencanaan Perkotaan. Jadi tengah semester pertama sebenarnya kita akan lebih banyak belajar tentang perencanaan perkotaan. Nanti materi ekonomi perkotaannya kita mulai insya Allah di tengah semester kedua. Ini adalah rencana pembelajaran, nanti RPS-nya saya bagikan ya lewat Google Classroom. Bobot penilaiannya untuk sementara seperti ini: partisipasi dan kuis 30%, UTS 35%, dan UAS 35%. Partisipasi dan kuis ini meliputi kehadiran, sikap, kemudian tugas, dan kuis. Nah, oke ya, sekarang kita bahas pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas pengertian dasar dan karakteristik kota, perkotaan, dan perencanaan kota. Jadi kalau di bukunya saya lupa ya, mungkin bab 1 ya, 1 bab aja. Pertama kita pahami dulu pengertian dan kedudukan ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan. Jadi sebenarnya apa sih ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam mengalokasikan sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Jadi ilmu ekonomi itu sebenarnya adalah kita belajar bagaimana perilaku manusia dan masyarakat. Jadi manusia ini baik individu maupun sekumpulan manusia dalam mengalokasikan sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Nah, asumsinya adalah manusia akan selalu memaksimalkan utilitasnya. Tapi dalam memaksimalkan utilitas tadi, mereka terbentur dalam batasan ketersediaan sumber daya, atau istilah ekonominya adalah budget constraint. Jadi sebenarnya ilmu ekonomi itu pada hakikatnya adalah ya ilmu psikologi, ilmu sosiologi, tapi dalam dosis yang ibaratnya kita bawa ke arah yang rasional gitu. Jadi kita berusaha menjelaskan perilaku manusia, perilaku masyarakat, tapi dengan asumsi bahwa manusia ini adalah makhluk yang egois, yang
berusaha memaksimalkan utilitasnya. Dan kalau kalian belajar ekonomi lebih lanjut, kalian akan dapati bahwa sebenarnya ilmu ekonomi itu adalah ilmu psikologi dan ilmu sosiologi yang diajarkan dengan pendekatan seolah-olah ini seperti pelajaran fisika. Jadi penuh dengan kalkulus. Tapi tenang, itu nggak kita bahas di perkuliahan kita. Lalu gimana dengan ilmu ekonomi perkotaan? Ya berarti ilmu ekonomi perkotaan adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber dayanya di kawasan perkotaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Jadi ilmu ini berusaha menjelaskan berbagai perilaku manusia dalam berbagai permasalahan perkotaan. Contohnya nih, misalnya adalah kenapa kok mayoritas manusia bersedia tinggal berdesak-desakan di kota daripada tinggal di desa yang suasananya lebih asri. Oke, kalian mungkin bisa saja berkata bahwa saya lebih suka tinggal di desa yang suasananya lebih asri. Ya pada kenyataannya ternyata kalian tinggal di kota gitu. Ya kalian mungkin prefernya di sana, tapi pada kenyataannya kalian ditugaskan di kota, bekerja di kota, ya kalian bersedia aja gitu. Kenapa manusia bersedia tinggal berdesak-desakan di kota, padahal mungkin banyak yang lebih secara pribadi pengennya tinggal di desa yang suasananya lebih asri, tapi memilih untuk tinggal berdesak-desakan. Nah, ini bisa berusaha kita jelaskan menggunakan ilmu ekonomi perkotaan. Kemudian misalnya pertanyaannya adalah kenapa kota besar umumnya berada di daerah yang berbatasan dengan laut? Atau misalnya, mengapa dengan keberadaan jalan tol, klaster industri ini semakin menjauhi kota Jakarta? Jadi tadinya industri-industri itu adanya di Jakarta, tapi dengan adanya jalan tol, bergeser ke Bekasi, bergeser ke Kabupaten Bekasi atau ke Cikarang, bergeser ke Karawang, bergeser juga ke Tangerang, dan sekarang bahkan sudah bergeser ke Batang. Tapi seringkali meskipun klaster industrinya di Karawang, barangnya diantarkan ke pelabuhan di Jakarta. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, ini adalah kenapa manusia berperilaku seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita jelaskan menggunakan konsep-konsep di ilmu ekonomi perkotaan. Sementara kalau ilmu ekonomi kawasan, ya berarti adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber dayanya di sebuah klaster atau kawasan yang homogen dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau ilmu ekonomi perkotaan adalah berusaha membahas perilaku manusia dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perkotaan, kalau kawasan menyelesaikan permasalahan terkait kawasan atau klaster. Misalnya, kenapa kok pabrik-pabrik cenderung berkumpul dalam satu wilayah dan membentuk klasterisasi? Kenapa nggak mereka memilih untuk berpencar saja? Terus kenapa kok lahan di kawasan Jurang Mangu Timur cenderung dikonversi menjadi kawasan pemukiman? Jadi pemukiman pun juga kita lebih memilih untuk klaster ya. Kemudian juga mengapa kantor bisnis baru itu cenderung buka kantornya di kawasan Sudirman, Jakarta, padahal kan mahal. Kemudian kenapa Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bisa memiliki keterikatan ekonomi yang tinggi gitu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berusaha kita jawab di ilmu ekonomi kawasan. Tapi seringnya memang mau itu ekonomi perkotaan maupun ilmu ekonomi kawasan itu dibahas dalam satu mata kuliah yang sama. Biasanya cukup disebut dengan ilmu ekonomi perkotaan saja. Jadi kalau kalian baca buku ilmu ekonomi perkotaan, itu juga di dalamnya ada ilmu ekonomi kawasan. Karena kalau kita pikir-pikir, yang namanya kawasan itu ya di kota juga. Kawasan pabrik kayak Cikarang itu adalah kawasan paling kota dari Kabupaten Bekasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian
Apa sih manfaat kita belajar ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan? Pertama, kita dapat menjelaskan kenapa sebuah fenomena itu bisa terjadi. Kenapa manusia atau sekumpulan manusia bisa melakukan hal tersebut. Kemudian juga yang kedua adalah kalau kita tahu alasan kenapa seseorang berperilaku seperti itu, kenapa sekumpulan manusia ini berperilaku seperti itu, maka kita bisa memprediksi kalau di masa depan misalnya dengan adanya pembangunan jalan tol misalnya, kemudian pabrik-pabrik bergeser ke Batang misalnya, kira-kira apa yang terjadi dengan industri di Tangerang, apa yang terjadi dengan industri di Karawang, gimana dengan misalnya ada perang dagang gitu, kira-kira bagaimana investor ini akan berperilaku. Nah ini kalau kita tahu kita paham bagaimana mereka berperilaku, kita bisa memprediksi di masa depan mereka akan seperti apa. Yang manfaat yang berikutnya adalah karena kita tahu alasan seseorang itu bertindak seperti itu, kita bisa memanipulasi perilaku mereka supaya orang berperilaku sesuai keinginan pemerintah. Misalnya mungkin pemerintah merasa bahwa kawasan Sudirman ini kan sudah terlalu padat misalnya, mengakibatkan kemacetan, polusi, dan mungkin bahan bakar yang dibakar begitu boros. Nah, kemudian pemerintah berpikir gimana supaya pindah ke kantor-kantor bisnis baru tidak dibuka di kawasan Sudirman misalnya gimana supaya bisa lahir klaster bisnis baru seperti BSD Tangerang Selatan. Bagaimana supaya bisnis baru tertarik membuka kantornya di kawasan BSD, atau gimana supaya kantor bisnis baru, mungkin klaster bisnis baru bisa dibuka bahkan ke posisi yang lebih jauh kayak ke Balaraja atau ke Tiga Raksa misalnya. Atau gimana supaya klaster bisnis ini mungkin kita geser ke pulau lain, misalnya ke Pulau Kalimantan. Nah, kalau kita tahu kenapa seseorang berperilaku seperti itu, kenapa orang suka kumpul di kawasan Sudirman, mungkin kita bisa carikan solusi supaya mereka suka kumpul di Kalimantan atau suka kumpul di Sulawesi mungkin. Oke, terkait ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan, konsep ilmu ekonominya kita bahas di tengah semester kedua. Tengah semester pertama akan kita isi dengan konsep-konsep perkotaan. Nah, sekarang kita bahas ya pengertian wilayah, daerah, kawasan, dan kota. Jadi pengertian wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian batasan dan perwatakan fisik geografis. Jadi kalau menurut definisi yang ini, maka sebuah wilayah ini sangat dipengaruhi oleh fisik geografis, dan memang di masa lalu dan mungkin masih sampai sekarang pembatasan kota ini memang menggunakan ciri-ciri fisik geografis sebagai batasannya. Jadi misalnya mungkin ada batas sungai dan lain-lain. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, maka wilayah itu adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Nah, jadi kalau menurut undang-undang ini tentang penataan ruang, jadi batasnya itu ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Kalau aspek administratif jelaslah itu yaitu aspek hukum. Jadi pokoknya secara hukum ini batas Jakarta Selatan, ini batas Tangerang Selatan. Secara
aspek hukum ini adalah Jakarta Barat, ini adalah Kota Tangerang. Itu aspek administratif. Tapi gimana dengan aspek fungsional? Maksudnya gimana? Sebenarnya apa sih maksud fungsional? Nah, fungsional ini adalah ketika sesuatu itu memberikan sebuah jasa atau layanan yang sebagaimana mestinya. Saya misalkan adalah mesin mobil. Fungsi mesin mobil adalah memindahkan mobil dari titik A ke titik B. Maka mesin ini dikatakan berfungsi kalau dia bisa memindahkan mobil ini dari titik A ke titik B. Kalau mesin ini berjalan sebagaimana mestinya, kalau mesin ini memberikan layanan dan fungsi sebagaimana mestinya. Jadi kalau mesin ini memberikan sebuah layanan atau jasa sebagaimana mestinya. Nah, terkait dengan wilayah, misalnya, secara administratif Bintaro jelas daerah Tangerang Selatan. Jelas. Tapi secara fungsional kadang kita akan kesulitan gitu ketika kota Jakarta ini pengaruhnya secara sosial, secara ekonomi ini semakin melebar ke daerah tetangga. Bintaro ini sudah bisa kita bilang meskipun secara administratif masuk Tangerang Selatan, tapi secara fungsional di beberapa aspek dia mungkin sudah bisa dikatakan masuk di DKI Jakarta. Saya kasih contoh, misalnya DKI Jakarta menerapkan PSBB 25%, pokoknya maksimal kantor 25%. Maka saya bisa pastikan, saya mungkin nggak bisa pastikan ya, tapi besar kemungkinan jalanan Tangerang Selatan, jalanan Bintaro akan ikut sepi. Karena apa? Karena orang yang di Bintaro yang kerjanya di Jakarta, kerjanya di kantor-kantor Jakarta, jadi nggak perlu bekerja, sehingga mereka di rumah. Sehingga bukan hanya Jakarta yang ikut lengang, tapi Bintaro juga ikut lengang. Jadi sesuatu yang terjadi di Jakarta ikut terpengaruh, Bintaro yang di daerah Tangerang Selatan juga ikut kena imbasnya. Karena secara fungsional Bintaro ini mungkin sudah masuk DKI, meskipun secara administratif masuknya Provinsi Banten. Tapi apa yang terjadi di Serang, apakah itu ngaruh di Bintaro? Saya rasa terlalu jauh, meskipun secara administratif justru itu adalah bagian dari Provinsi Banten. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Jadi wilayah timur Indonesia itu berarti adalah wilayah berdasarkan kondisi geografis. Wilayah pesisir bisa kita sebut geografis, bisa kita sebut fungsional. Geografis kalau kita melihatnya pesisir ini adalah pinggir pantai. Fungsional kalau kita melihat wilayah pesisir sebagai sebuah masyarakat nelayan. Wilayah provinsi, kabupaten atau kota itu adalah wilayah secara administratif. Provinsi, kabupaten, kota itu ditetapkan berdasarkan peraturan, sementara wilayah perkotaan itu fungsional. Contoh wilayah, jadi gini, ada daerah-daerah kayak di sebagian daerah kayak di Kabupaten Bogor, seperti di Tangerang. Misalnya Lipo Karawaci itu adalah daerah dari Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang itu banyak daerah yang secara perkotaan dia ya memang desa begitu. Tapi meskipun Lipo Karawaci itu masuk Kabupaten Tangerang, itu masuk wilayah perkotaan. Jadi secara fungsional dia adalah kota, meskipun secara administratif dia kabupaten. Nah, terminologi yang sering digunakan sebagai sinonim dari wilayah adalah kawasan. Nah, wilayah ini dapat dibagi menjadi 4 jenis. Ada wilayah homogen, yaitu wilayah yang dipandang memiliki sifat atau ciri yang sama dari satu aspek, baik itu ekonomi, geografi, suku, agama, dan ras. Ada juga wilayah nodal, jadi wilayah yang secara fungsional punya ketergantungan antara pusat dan wilayah di belakangnya atau hinterland. Jadi ada ketergantungan dari arus penduduk, faktor produksi, barang jasa, maupun komunikasi dan transportasi.
yaitu kawasan Jabodetabek tadi. Jakarta adalah intinya, dan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi adalah wilayah belakangnya, wilayah belakang tapi nggak terbelakang. Kemudian ada wilayah administratif, yaitu wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan administrasi pemerintahan dan politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan lain-lain. Kemudian wilayah perencanaan adalah wilayah yang batasannya didasarkan secara fungsional dalam kaitannya dengan maksud perencanaan. Jadi perencanaan pusat, perencanaan daerah, dan lain-lain. Nah, daerah secara umum adalah suatu wilayah teritorial dengan pengertian batasan dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administrasi pemerintahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tertentu. Jadi kalau daerah itu wilayah yang ditetapkan dengan sebuah aturan. Kalau kawasan adalah wilayah dalam pengertian fungsional. Jadi kita punya wilayah, kalau wilayah itu kalau wilayah itu administrasi, maka dia disebut sebagai daerah. Sementara kalau sifatnya fungsional, seringnya kita sebut sebagai kawasan. Contohnya adalah kawasan hutan lindung, kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, bisnis, pertokoan, dan lain-lain. Nah, sementara kota adalah tempat dengan konsentrasi penduduk yang lebih padat dari wilayah sekitarnya, karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Jadi intinya adalah kota adalah daerah yang konsentrasi penduduknya lebih banyak dibandingkan wilayah sekitarnya, karena ada pemusatan kegiatan yang sifatnya fungsional. Jadi ada pemusatan kegiatan ekonomi, pemusatan kegiatan industri, pemusatan kegiatan komersial, dan lain-lain. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang memiliki karakteristik atau sifat kekotaan. Kemudian ini ada sedikit definisi perencanaan, tapi perencanaan nanti kita bahas rada belakang ya. Jadi perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Oke, itu nanti kita bahas saja di belakang. Sekarang kita bahas karakteristik kota dan kawasan perkotaan dari berbagai aspek. Pertama, kota punya berbagai komponen dan unsur, mulai dari komponen fisik seperti perumahan dan prasarana umum, hingga komponen non-fisik seperti kekuatan politik dan hukum. Salah satu cara untuk memahami kompleksitas kota adalah dengan meninjaunya melalui berbagai pandangan dari berbagai bidang. Oke, kita bahas berikutnya aja untuk lebih menjelaskan slide ini. Jadi pertama dari aspek fisik ya. Kota itu punya topografi tapak, umumnya di wilayah yang landai, sehingga memberikan kenyamanan dalam berkendara dan biaya yang lebih murah untuk membangun bangunan. Jadi kota umumnya wilayahnya landai. Kenapa wilayahnya landai? Karena aspek yang paling penting adalah biaya untuk membangun bangunan itu lebih murah. Karena kalau daerahnya miring, itu kan risiko longsor besar ya. Sehingga pondasi ini harus kuat. Ada banyak kerumitan di sana. Membangunnya juga susah karena alatnya kan juga harus dalam kondisi miring. Jadi biayanya untuk membangun itu lebih mahal. Belum risiko longsornya. Dan untuk berkendara juga akan lebih menghabiskan bahan bakar. Kemudian kota dari sudut pandang bangunan memiliki sejumlah bangunan yang sifatnya padat penduduk, seperti komplek perumahan yang padat, apartemen, komplek bisnis dan pertokoan, bangunan pabrik, dan lain-lain. Dari aspek struktur, punya banyak struktur non-bangunan seperti jalan raya, jembatan, gorong-gorong, utilitas umum, gardu-gardu listrik. Kalau kita di desa kan struktur non-bangunannya sangat jauh lebih sedikit ya. Jadi biasanya di desa jalannya mungkin lebih sempit, lebih sedikit, banyak jalan yang mungkin nggak beraspal, jembatannya juga mungkin sederhana, lampu-lampunya juga kalau malam hari belum tentu ada lampu jalan, dan lain-lain. Kemudian dari segi ruang terbuka, kalau semakin ke kota, ruang terbuka ini akan semakin sedikit. Kalau
ke tepi kota, ruang terbuka akan semakin meningkat. Dan di kota itu ruang terbukanya biasanya adalah taman, tempat bermain, dan tempat rekreasi. Kalau di desa tempat terbukanya bisa kebun, bisa sawah, bisa hutan, dan lain-lain. Nah, kepadatan perkotaan tergantung pada 3 kondisi, yaitu persentase luas tanah yang tertutup bangunan, ketinggian bangunan, dan kuantitas ruang terbuka yang permanen. Kemudian dari segi iklim mempengaruhi visi kota. Jadi kota yang curah hujannya tinggi punya ukuran sistem drainase yang lebih tinggi, rancangan jalan yang berbeda, bangunan, vegetasi, dan lain-lain. Jadi kalau curah hujannya tinggi ya tentu bangunannya akan menyesuaikan ya. Jadi kota di daerah tropis kan cenderung atapnya miring, yang punya bukan cuma tropis sih, yang hujannya banyak. Tapi kalau kayak di Timur Tengah yang jarang hujan, atapnya nggak dimiringin seperti ini, tapi lurus ya. Karena dimiringin buat apa, nggak ada hujannya. Ya ada, tapi ya nggak banyak gitu ya. Kemudian dari segi vegetasi di kota itu umumnya punya fungsi ya, selain fungsi untuk mempercantik, juga membersihkan udara, mencegah longsor dan banjir, mengurangi kebisingan dan pematah angin. Beda dengan kalau di desa, vegetasinya kadang vegetasi makanan gitu, dan vegetasi liar. Kemudian dari kualitas estetika, memang tiap kelompok masyarakat akan berbeda-beda, tapi ada beberapa aspek yang berlaku umum. Jadi kebersihan, papan reklame yang tidak terlalu besar, taman terbuka, dan lain-lain. Nah, kalau dari segi aspek sosial ya, kota dan perkotaan itu adalah konsentrasi penduduk yang membentuk komunitas yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi, spesialisasi tenaga kerja, serta meningkatkan adanya diversitas intelektual, kebudayaan, dan kegiatan rekreatif di kota-kota. Jadi intinya adalah kota itu pada awalnya adalah sekumpulan orang berkumpul. Kenapa mereka berkumpul? Karena mereka ketika sekumpulan manusia ini berkumpul, produktivitasnya meningkat. Semakin banyak orang datang berkumpul, produktivitasnya makin meningkat lagi dibandingkan kalau mereka bekerja sendiri-sendiri. Karena produktivitasnya meningkat, barang yang dihasilkan meningkat, barang yang bisa dibagi jadi meningkat, kesejahteraan ikut naik. Nah, kenapa terjadi peningkatan produktivitas? Salah satunya bisa melalui spesialisasi tenaga kerja. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di tengah semester kedua. Nah, aspek yang mempengaruhi kota diantaranya adalah besaran dan komposisi penduduk, dan juga aspek keuangan. Nah, kalau dari segi aspek ekonomi, kota itu punya fungsi sebagai penghasil barang dan jasa untuk mendukung kehidupan penduduknya dan untuk keberlangsungan kota itu sendiri. Jadi, kota itu fungsi utamanya adalah menghasilkan barang dan jasa. Kenapa kalian dari desa kemudian datang ke kota? Karena kalian ingin menghasilkan barang dan jasa lebih banyak daripada kalian tinggal di desa. Nah, ada 3 aspek ekonomi yang dapat ditinjau, yaitu ekonomi publik, ekonomi swasta, dan ekonomi khusus. Nah, kalau dari segi karakteristik ya, kawasan perkotaan dibandingkan dengan kota ya, kawasan perkotaan itu lebih luas lagi dari kota. Karena kawasan perkotaan ini adalah kota dan wilayah di sekitarnya. Nah, yang namanya kawasan, tentu kan kita bicara soal aspek fungsional, kita nggak ngomong lagi soal aspek administrasi. Jadi kita sudah nggak lihat lagi batas administrasinya. Nah, beberapa karakteristik di kawasan perkotaan ya, sesuatu itu di kawasan perkotaan, kriteria dikatakan kawasan perkotaan yaitu pertama, memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian.
atau lebih dari 75% mata pencaharian penduduknya di luar sektor pertanian. Ini di bukunya seperti ini. Saya rasa ini typo. Cuman saya belum menemukan koreksi yang benarnya seperti gimana. Tapi kalau kita pakai logika ya 75% mata pencaharian penduduknya di luar sektor pertanian. Kemudian punya jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa, kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per hektar, punya fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi. Nah, kalau megapolitan gimana? Nah, kalau megapolitan itu adalah kawasan-kawasan perkotaan yang terdapat di 2 atau lebih daerah otonom yang saling berbatasan. Jakarta Utara adalah kawasan perkotaan, Jakarta Barat punya kawasan perkotaan, Jakarta Selatan punya kawasan perkotaan, Jakarta Timur punya kawasan perkotaan, Bekasi punya kawasan perkotaan, Tangerang punya kawasan perkotaan, Depok punya kawasan perkotaan, mana lagi? Bogor punya kawasan perkotaan. Nah, ini kan 2 atau lebih daerah otonom saling berbatasan. Itulah makanya kemudian mereka jadi megapolitan. Kemudian kawasan perkotaan yang terdiri atas satu kota inti berstatus otonom dan kawasan perkotaan di sekitarnya membentuk suatu sistem fungsional. Jadi kota inti berstatus otonomnya ya tentu DKI Jakarta itu misalnya. Dan kawasan perkotaan di sekitarnya membentuk sistem fungsional dengan jumlah penduduk secara keseluruhan lebih dari 1 juta jiwa. Di negara Eropa, kota dengan 1 juta jiwa itu sudah banyak. Kalau di Indonesia 1 juta jiwa itu mungkin cuma main-main kan gitu ya. Tapi definisinya seperti ini. Nah, karakteristik dan ruang lingkup perencanaan kota ya. Jadi kita sekarang sudah masuk ke semacam pengantar lah ya tentang perencanaan, tapi kita belum benar-benar bicara soal perencanaannya. Nah, dalam sebuah perencanaan itu ada punya 4 unsur. Pertama, perencanaan berarti memilih. Kita dalam merencanakan kita membuat pilihan. Kenapa seseorang membuat perencanaan? Ya karena orang itu ingin memilih masa depannya. Nah, jadi perencanaan berarti memilih. Kemudian perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya. Ya dalam merencanakan itu kita alokasikan sumber daya kita seperti apa. Kemudian sebagai alat untuk mencapai tujuan, ya jelas orang nggak mungkin orang bikin perencanaan lagi enak tidur tahu-tahu kebangun bikin perencanaan tanpa sebab gitu. Pasti kan ada tujuannya. Nah, dia punya tujuan. Kenapa kalian berencana untuk ketika dulu kalian sekolah SMA kalian berencana kuliah di STAN? Cuma iseng aja kan ngisi waktu luang kayaknya ya mungkin ada ya, tapi kemungkinannya kecil. Umumnya kan tujuan kalian adalah kalian pingin jadi PNS di Kementerian Keuangan, apalagi kalian jurusan penilai kan, normalnya kalian di Kementerian Keuangan. Nggak tahu kalau tahun depan pas penempatan. Jadi kalian punya tujuan, alat untuk mencapai tujuan tadi adalah perencanaan. Kalian pengen jadi PNS, pengen masuk Kementerian Keuangan, maka kalian berpikir oke, saya harus masuk STAN. Gimana caranya biar bisa keterima STAN? Kalian bisa belajar mandiri, bisa ikut bimbel, bisa memperbanyak amal ibadah dan lain-lain. Kemudian perencanaan adalah untuk masa yang akan datang. Ya ini sudah jelas gitu. Nggak mungkin kita merencanakan masa lalu, sudah terjadi kan nggak bisa diubah. Perencanaan itu adalah untuk masa yang akan datang. Nggak mungkin juga merencanakan untuk hari ini, karena hari ini adalah masa-masa tindakan gitu. Masa-masa berpikir adalah masa yang akan datang. Itu adalah perencanaan. Jadi perencanaan adalah untuk masa yang akan datang. Nah, karakteristik dalam perencanaan publik punya 5 karakteristik. Yang pertama adalah mengarah ke pencapaian tujuan.
Jadi kalian dalam merencanakan, kalian berpikir gimana? Pertama kalian pikir dulu tujuannya apa, kemudian bagaimana supaya tujuan tadi tercapai, kemudian mengarah ke perubahan. Umumnya perencanaan itu kalian ingin ada perubahan. Mungkin kalian dari seorang siswa yang tidak berpenghasilan, kemudian kalian ingin berpenghasilan, ya kan? Akhirnya kalian ingin merencanakan untuk masuk stan, kalian merencanakan ada perubahan. Sebuah kota kenapa merencanakan? Ya karena dia ingin ada perubahan. Umumnya yang direncanakan adalah hal-hal yang kita belum capai. Jadi kita merencanakan misalnya gimana mengatasi banjir, gimana mengatasi mengatasi macet, mengatasi polusi supaya ada perubahan. Dan yang berikutnya adalah perencanaan itu, yaitu ada pernyataan pilihan. Ya pada akhirnya kan kita punya ketika kita merencanakan itu artinya kan kita akan mengalokasikan sumber daya, ya. Seringkali kan nggak semua bisa kita ambil, seringkali tidak semua masalah bisa kita selesaikan. Ada masalah yang kita prioritaskan untuk selesai, ada permasalahan yang oke deh, kita memang resource-nya nggak cukup untuk menyelesaikan, dan juga ya penting tapi nggak urgent-urgent amat gitu, yang lain yang lebih urgent. Maka kalian perencanaan publik ini ya menyatakan pilihan kalian bahwa kita memilih mengalokasikan 30% dari APBD untuk APBD kota untuk mengatasi banjir, 50% untuk mengatasi COVID, 5% untuk reformasi birokrasi di pemerintah kota dan lain-lain. Itu adalah pernyataan pilihan. Kemudian karakteristik berikutnya adalah rasionalitas. Ya tentu harus ada logikanya dan rasionalitasnya. Kenapa kalian memilih seperti itu? Kenapa kalian yakin bahwa melakukan itu akan menyelesaikan masalah kalian? Dan yang terakhir adalah tindakan kolektif sebagai dasar. Jadi juga gimana tindakannya. Jadi dalam perencanaan itu kalian juga menjelaskan gimana tindakannya. Tindakan ini sifatnya kolektif, mulai dari tindakan pemerintahnya, tindakan masyarakatnya, tindakan di sektor industri dan lain-lain. Kadang-kala kita merencanakan seperti ini, kita kira akan berhasil. Ternyata setelah kita rencanakan reaksi publik berbeda. Ya, jadi kita pun juga harus kita pun juga harus memperhitungkan gimana orang lain akan bertindak. Nah, kemudian kita bahas ruang lingkup perencanaan. Sebenarnya ini mungkin judulnya sih memang ruang lingkup perencanaan ya, tapi sebenarnya adalah klasifikasi perencanaan berdasarkan ruang lingkupnya. Nah, ada beberapa jadi bukunya judulnya di subbabnya adalah ruang lingkup perencanaan. Tapi kita tidak berbicara ruang lingkupnya, tapi kita berbicara tentang klasifikasi perencanaan berdasarkan ruang lingkupnya. Jadi kalau ruang lingkupnya adalah sifat tujuan perencanaan, maka perencanaan itu ada dua klasifikasi, yaitu perencanaan publik dan perencanaan swasta. Perencanaan publik tujuannya adalah untuk merencanakan di bidang masalah-masalah publik, sementara kalau perencanaan privat adalah perencanaan untuk menyelesaikan masalah-masalah individual manusia atau individual perusahaan. Ya intinya di sektor privat. Alhamdulillah.
Nah, kemudian kalau kita lihat di lingkup aktivitas perencanaan yang tercakup, maka kriteria perencanaan ini kita bagi secara sektoral. Jadi ada perencanaan ekonomi, ada perencanaan sosial, ada perencanaan sumber daya alam dan lingkungan, dan ada perencanaan fisik dan spasial. Kemudian kalau di ruang lingkupnya adalah hierarki spasial, maka ada perencanaan RT, perencanaan RW, perencanaan kabupaten kota, perencanaan provinsi. Kemudian kalau dari hierarki operasional, maka perencanaan itu kita bedakan menjadi 3 macam. Perencanaan normatif, perencanaan strategik, dan perencanaan operasional. Perencanaan normatif ini adalah perencanaan yang sifatnya nilai-nilai dasar yang ideal yang ingin kita capai. Misalnya kota Jakarta, ini misal aja ya, ingin mewujudkan sebagai kota yang masyarakatnya adil, makmur, berpendidikan, dan sejahtera. Atau misalnya bahagia warganya, bahagia kotanya. Nah, itu misalnya. Jadi kalau itu adalah sifatnya perencanaan normatif. Jadi gimana menciptakan masyarakat yang bahagia. Jadi jadi pemerintah itu, pemerintah kota Jakarta merencanakan bahwa gimana, bahwa kita gini. Jadi pemerintah DKI Jakarta, kita bicara kawasan ya, provinsi DKI Jakarta. Jadi pemerintah provinsi DKI Jakarta punya rencana bahwa mereka ingin mewujudkan warga yang sejahtera, kota yang sejahtera. Bahagia warganya, bahagia kotanya ya. Jadi ingin mewujudkan kota yang bahagia, warga yang bahagia. Itu adalah perencanaan normatif di level normatif. Nah, di level strategik, maka kita kemudian rumuskan dalam bentuk tujuan. Oke, masyarakatnya, warganya bahagia kotanya. Gimana supaya warga kita bahagia? Pertama, misalnya mungkin warga provinsi DKI tidak perlu bayar uang sekolah, sehingga yang miskin pun nggak perlu pusing mikirin uang sekolah anaknya, kan bahagia. Nggak perlu mikirin soal kesehatan, bahagia lagi. Punya banyak ruang terbuka hijau, bahagia lagi. Nah, itu adalah strategic planning. Jadi ditetapkan kita ingin bahagia di 3 aspek: pendidikan, kesehatan, dan ruang terbuka hijau misalnya nih. Nah, di level operasional, maka kita adalah di level-level tindakan. Supaya sekolahnya gratis, maka ada kartu Jakarta Pintar. Mungkin bantuan operasional sekolah. Nah, ini misal aja ya, bantuan operasional sekolah DKI Jakarta misalnya. Di level operasional, gimana memastikan bahwa bantuan operasional ini beneran nyampe ke sekolah dan beneran digunakan sesuai peraturan. Nah, itu di level operasional. Di level kesehatan, gimana misalnya pemerintah DKI memastikan bahwa warga DKI yang miskin ini terdata, sehingga nanti BPJS-nya disubsidi oleh pemerintah DKI atau dibayarin pemerintah DKI. Nah, supaya sukses, gimana nih perencanaan operasionalnya? Juga misalnya pembangunan ruang terbuka hijau, gimana supaya pembangunan ruang terbuka hijau ini bisa sukses? Nah, itu adalah di operasional, perencanaan di level operasional. Nah, perencanaan kota dan perkotaan ini punya hierarki spasial kota atau perkotaan ya. Jadi perencanaan kota dan perkotaan itu ya levelnya di kota perkotaan, ya iyalah kan gitu. Nah, kemudian
lebih memperhatikan pada penyiapan kota di masa yang akan datang dengan titik berat pada aspek spasial dan tata guna lahan. Jadi kita bicara soal penyiapan kota di masa yang akan datang, titik beratnya adalah aspek spasial ya. Ini ruang wilayah ini mau diapakan, dan tata guna lahan. Jadi kita punya lahan kota ini mau jadi apa? Apakah jadi perumahan atau bagaimana? Kayak di Tangerang ini misalnya ada beberapa LP lokasinya di tengah kota. Nah, ini ya nggak masalah sih ya, supaya narapidana langsung ke pengadilan, langsung masuk ke balik ketahanan, nggak terlalu lama. Cuman memang secara ekonomi ya gimana, kan mungkin bisa lebih bermanfaat kalau digunakan untuk bisnis, tapi ya itu masalah lain ya. Nah, perencanaan kota dan perkotaan ini memang pada masa lalu lebih berorientasi pada aspek fisik dan spasial tadi. Tapi pada masa kini lebih kompleks dengan mengarahkan tujuan pembangunan kota secara sosial dan ekonomi. Jadi di masa sekarang ini kalau kita bicara pembangunan kota ya nggak cukup hanya masalah pembangunan ruang terbuka hijau. Cuma memang ya di Indonesia ini karena di kota ini ruang terbuka hijau terbatas, ya kita memang mau nggak mau memang masih bicara di sana. Sistem drainase juga kita, karena memang kota kita masih banyak yang drainasenya jelek, mungkin kita banyak bicara soal masalah spasial di sana, masalah fisik di sana. Tapi juga secara sosial dan ekonomi ini juga jadi perhatian. Jadi gimana supaya masyarakat, warga kota Tangerang, warga kota Bekasi, warga kota Cirebon, warga kota Batang misalnya, Batang kota, kabupaten, saya kurang paham tapi kita anggap aja kota. Gimana warganya ini supaya bisa sejahtera, supaya bisa bahagia, supaya bisa tingkat kriminalitasnya rendah. Nah, ini misalnya. Jadi nggak cukup sekarang hanya aspek fisik dan spasial saja yang kita bicarakan, tapi juga sosial ekonomi kita bicarakan. Karena sosial ekonomi juga penting ya. Ibaratnya adalah keamanan juga menjadi salah satu aspek yang jadi perhatian. Oke, materinya sudah habis. Berikutnya kita beralih ke Google Classroom untuk melanjutkan diskusi kita di sana, tanya jawab dan beberapa aktivitas lainnya. Oke, kita pindah ke Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.